Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah bagi perekonomian global. Dunia berada dalam tekanan yang tidak kecil. Perang dagang kembali mencuat, proteksionisme meningkat, fragmentasi ekonomi global semakin nyata, dan ketidakpastian geopolitik terus menghantui pasar keuangan internasional. Banyak negara mengalami perlambatan. Sebagian bahkan masuk ke fase resesi teknikal. Namun, di tengah situasi global yang penuh guncangan tersebut, Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang relatif kuat. Ekonomi nasional tetap tumbuh, stabilitas makro terjaga, dan APBN memainkan peran penting sebagai instrumen penyangga utama perekonomian. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2025 bergerak konsisten di kisaran 5%. Pada triwulan pertama, tercatat 4,87%. Kemudian meningkat menjadi 5,12% di triwulan kedua. Sedikit terkoreksi ke 5,04% di triwulan ketiga. Dan diperkirakan kembali menguat pada triwulan keempat, mendekati 5,45%. Meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi awal, capaian ini tetap mencerminkan satu hal penting, yaitu momentum pembalikan arah ekonomi telah terjadi. Indonesia tidak lagi berada dalam fase bertahan semata, melainkan mulai memasuki fase pemulihan yang lebih solid dan berkelanjutan. Stabilitas makroekonomi juga tercermin dari inflasi yang tetap terkendali. Sepanjang tahun 2025, inflasi berada di kisaran 2,9%, masih dalam target yang ditetapkan pemerintah. Kenaikan harga yang relatif terjaga ini memberikan ruang bagi daya beli masyarakat untuk bertahan, bahkan perlahan membaik. Di tengah tekanan global yang cukup berat, inflasi yang terkendali juga memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan investor bahwa stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Dari sisi eksternal, kinerja neraca perdagangan Indonesia menunjukkan hasil yang sangat kuat. Surplus perdagangan sepanjang Januari hingga November tahun 2025 mencapai sekitar 38,5 miliar dolar Amerika Serikat, tumbuh lebih dari 30% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun perdagangan global bergejolak, Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekspor dengan baik. Kenaikan ekspor didukung oleh sektor industri dan pertanian, sementara impor relatif terkendali. Kondisi ini memperkuat posisi eksternal Indonesia dan membantu menjaga ketahanan nilai tukar. Aktivitas sektor real juga menunjukkan tanda ekspansi. Indeks PMI manufaktur sepanjang tahun berada di atas level 50. Dengan angka Desember tercatat sekitar ke 51,2, meski sedikit lebih rendah dibanding bulan sebelumnya, karena faktor musiman akhir tahun. Level ini tetap menandakan bahwa sektor manufaktur berada dalam fase ekspansi. Ini berarti roda produksi tetap berputar, lapangan kerja tetap tercipta, dan kepercayaan pelaku usaha mulai pulih. Kepercayaan pasar keuangan terhadap Indonesia juga tercermin jelas dari pergerakan pasar obligasi dan saham. Yield surat berharga negara tenor 10 tahun mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2025. Dari sekitar 7% di akhir 2024 menjadi sekitar 6% di akhir ke 2025. Penurunan yield ini berarti biaya utang pemerintah menjadi lebih murah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap kredibilitas fiskal Indonesia. Pasar saham juga menunjukkan performa yang sangat kuat. Indeks harga saham gabungan mencatat kenaikan lebih dari 20% sepanjang tahun dan sempat menembus level psikologis yang tinggi. Arus modal asing yang sebelumnya keluar mulai kembali masuk, menandakan bahwa sentimen investor terhadap Indonesia telah membaik secara nyata. Di balik ketahanan ekonomi tersebut, peran kebijakan pemerintah menjadi faktor yang sangat menentukan. Sepanjang 2025, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang bersifat antisipatif dan responsif. Ketika tekanan global meningkat dan risiko perlambatan ekonomi menguat, pemerintah tidak memilih jalan pengetatan ekstrem. Sebaliknya, pemerintah secara sadar menggunakan APBN sebagai instrumen counter-cyclical untuk menjaga momentum pertumbuhan. Berbagai paket stimulus diluncurkan secara bertahap untuk melindungi daya beli masyarakat, mendukung sektor usaha, dan menjaga stabilitas sosial. Stimulus yang diberikan mencakup berbagai bentuk, mulai dari bantuan sosial, subsidi upah bagi pekerja berpenghasilan rendah, diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga insentif bagi sektor padat karya dan UMKM. Pemerintah juga memberikan diskon transportasi pada periode-periode tertentu untuk mendorong mobilitas masyarakat dan menggerakkan konsumsi domestik. Selain itu, penempatan dana pemerintah di perbankan dilakukan untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan
kredit dapat kembali mengalir ke sektor produktif. Kebijakan fiskal ini diperkuat oleh kebijakan moneter yang akomodatif. Bank sentral menurunkan suku bunga untuk mendukung pemulihan ekonomi, sambil tetap menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci penting dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Memasuki pembahasan APBN 2025, realisasi sementara hingga 31 Desember menunjukkan gambaran yang cukup jelas tentang tantangan dan pilihan kebijakan yang diambil. Pendapatan negara tercatat sekitar Rp2.756 triliun, atau sekitar 91,7% dari target APBN. Pendapatan perpajakan menjadi komponen yang paling tertekan, dengan realisasi sekitar 87,6% dari target. Pelemahan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi global dan kebijakan fiskal yang sengaja diarahkan untuk tidak membebani dunia usaha dan masyarakat di tengah tekanan ekonomi. Di sisi lain, penerimaan dari bea dan cukai relatif mendekati target, sementara penerimaan negara bukan pajak justru melampaui target. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan negara tidak hanya bergantung pada pajak, tetapi juga ditopang oleh sumber-sumber lain yang dikelola dengan cukup baik. Sementara itu, belanja negara tetap dijaga pada level yang tinggi, dengan realisasi sekitar 95,3% dari pagu APBN. Belanja pemerintah pusat, termasuk belanja kementerian dan lembaga, menunjukkan realisasi yang cukup besar, mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjalankan program-program prioritas. Transfer ke daerah juga tetap disalurkan untuk menjaga aktivitas ekonomi dan pelayanan publik di daerah. Kondisi di mana pendapatan tidak sepenuhnya mencapai target, sementara belanja tetap tinggi, tentu berdampak pada defisit APBN. Defisit anggaran tahun 2025 tercatat sekitar Rp695 triliun, atau sekitar 2,92% dari produk domestik bruto. Angka ini lebih tinggi dari target awal, namun tetap berada di bawah batas 3% yang selama ini dijadikan patokan cohesion fiskal. Pemerintah secara sadar memilih untuk mempertahankan belanja guna menjaga ekonomi tetap bergerak, meskipun konsekuensinya adalah defisit yang lebih besar. Pilihan kebijakan ini bukan tanpa pertimbangan. Dalam kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tekanan eksternal, pemotongan belanja secara agresif justru berpotensi memperdalam perlambatan ekonomi. Dengan mempertahankan belanja dan memberikan stimulus, pemerintah berupaya memastikan bahwa konsumsi masyarakat, investasi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan tetap berjalan. Inilah esensi dari kebijakan countercyclical, di mana APBN digunakan untuk menahan guncangan dan mencegah ekonomi jatuh lebih dalam. Meskipun defisit meningkat, disiplin fiskal tetap dijaga. Pemerintah memastikan bahwa pembiayaan defisit dilakukan secara terukur dan berkelanjutan. Rasio utang tetap terkendali. Biaya utang dapat ditekan melalui penurunan yield obligasi, dan kredibilitas fiskal tetap terjaga di mata investor. Dengan kata lain, pemerintah memilih untuk membayar harga fiskal yang terukur demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain faktor fiskal, stabilitas ekonomi juga didukung oleh perbaikan di sektor perdagangan dan industri. Ekspor dan impor sama-sama tumbuh positif, mencerminkan adanya ekspansi di sektor manufaktur. Kenaikan impor barang modal menjadi sinyal bahwa dunia usaha mulai kembali berinvestasi dan memperluas kapasitas produksi. Ini menjadi indikator penting bagi prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Memasuki akhir tahun 2025 dan awal 2026, tekanan global mulai mereda. Prospek ekonomi dunia menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun risiko tetap ada. Indonesia berada pada posisi yang relatif lebih siap untuk menghadapi tantangan ke depan. Fondasi ekonomi yang telah diperkuat sepanjang 2025 memberikan modal penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi di tahun berikutnya. Dengan momentum pemulihan yang mulai terbentuk, pemerintah optimistis bahwa defisit fiskal ke depan dapat ditekan secara bertahap tanpa mengorbankan pertumbuhan. Target pertumbuhan ekonomi 2026 dipatok lebih tinggi, dengan harapan bahwa dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat akan semakin terasa. APBN akan terus diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat ketahanan nasional. Tahun 2025 dapat dilihat sebagai tahun bertahan dan menata ulang fondasi. Di tengah badai global, Indonesia memilih untuk tidak mengerem terlalu keras, melainkan menjaga keseimbangan antara cohesion dan keberanian mengambil risiko kebijakan. Hasilnya adalah ekonomi yang tetap tumbuh, stabilitas yang terjaga, dan kepercayaan pasar yang kembali menguat. Dengan fondasi tersebut, tahun-tahun ke depan diharapkan menjadi fase akselerasi. Tantangan tentu belum berakhir,
Namun pelajaran dari 2025 menunjukkan bahwa dengan kebijakan yang tepat, koordinasi yang kuat, dan keberanian mengambil keputusan strategis, Indonesia mampu menghadapi tekanan global tanpa kehilangan arah. APBN bukan sekadar angka, melainkan cerminan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas, melindungi masyarakat, dan memastikan masa depan ekonomi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.